Hello everyone, welcome to Joy Online Service. Welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton atau yang selalu rajin nonton. Nah, dimanapun kalian berada, baik di Surabaya, Jakarta, Palangkaraya, we are so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita menyanyi, main games, dan mendengarkan firman, kita akan yel-yel dulu guys. Ayo guys, kita yel-yel. Joy, yes, 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 I'm awesome. Sekali lagi yuk. Joy, yes, 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 I'm awesome. Halo Joy Kids semua, mari sama-sama kita boleh berdiri, kita bernyanyi bersama. Woo! Mari sama-sama bertepuk tangan. Sama katakan
hidupku menjadi berarti. Segenap hidupku berserah padamu. Ku ada saat ini, semua karena-Mu Tuhan. Come on. Oleh karena kemurahan-Mu, ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu, ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Bersama katakan, aku bayangkan hidupku tanpa-Mu. Yes Lord, Kau membuat hidupku menjadi berarti. Segelap hidupku berserah padamu. Ku ada saat ini, semua karena-Mu. Semua karena-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu, ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu, ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Mari bersama bertepuk tangan di atas kepala kita. Yeay. Semua oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. We thank you God. Mari bersama katakan, oleh karena kemurahan-Mu, ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu, ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan-Mu, sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat. Oleh karena kemurahan-Mu, ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu, ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Shout thank you Jesus. Mari bersama mengangkat tangan kita. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Yes God. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, beramal baik bagiku. Kau hiasi
Jesus, buat berkat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bersama lebih tinggi kita katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tangan luar biasa buat Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat berkat-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari semua teman-teman Joy yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Tadi kita sudah nyanyi-nyanyi bareng. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau main games dulu ya. Nah, di sini Kak Dewi ditemanin sama namanya Fiona sama Gea. Nah, di games ini kita melompat seperti kelinci. Yuk kita mulai. Nah, Kak Dewi hitung ya, siapa yang paling cepat itu yang menangnya. 1, 2, 3, mulai. Pemenangnya Gea. Nanti kalian juga bisa cobanya di rumah juga. Halo Joy Kids, sekali lagi kita mau sama-sama serukan Joy Kids. Say yes, 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 I'm awesome. Nah, kita masih di serial pembahasan kita Adventure with God to be Awesome Kids. Nah, kita lanjutin ya. Jalan-jalan berpetualang kita, pasti tentunya kita semua itu paling seneng kalau kita itu adventure, ya kan, berpetualangan. Tapi mungkin anak-anak zaman now kalau panas-panas nggak suka. Nah, tapi kita mau menyimak nih jalan-jalan petualangan hari ini, yaitu mengenai Musa, ya. Nah, kalau minggu lalu kita belajar mengenai petualangan kita mungkin di Sungai Nil, kita sudah melihat ada semak yang bisa menyala, ya kan, keren banget kan. Kalau kita mungkin lihat gitu ya, ada relumputan tahu-tahu bisa nyala, kan keren banget gitu kan. Nah, hari ini kita akan mengajak kita semuanya untuk menyimak petualangan kita, yaitu mengenai Musa kembali ke Mesir. Sama-sama kita ucapkan, Musa kembali ke Mesir. 2, 3. Musa kembali ke Mesir. Nah, kalau kita melihat petualangan Musa bersama Tuhan itu melawan dewa-dewa Mesir nih kali ini. Nah, kalau kita mikir dewa-dewa, yes. Karena minggu lalu kita belajar mengenai petualangan di Sungai Nil, di mana orang-orang Mesir ini sangat mendewakan Sungai Nil. Karena apa? Sungai Nil adalah salah satu atau satu-satunya sumber air di bangsa Mesir. Jadi mereka merasa kalau nggak ada Sungai Nil ini kayaknya nggak ada kehidupan kita nih. Bayangin, nggak bisa minum, nggak bisa masak, nggak bisa mandi. Jadi mereka sangat mendewakan dan memberhalakan Sungai Nil. Nah, tetapi di kali ini Tuhan tuh mau membuat bahwa seharusnya yang harus didewakan atau hanya percaya itu kepada satu Tuhan aja. Jangan memberhalakan atau menyembah Tuhan yang lain. Nah, tetapi orang-orang Mesir ini mereka percaya bahwa ada yang namanya Dewi Hapi, yaitu dewanya Sungai
Nil. Nah, di mana dewa ini sangat dipuji sekali lagi sama orang-orang Mesir. Nah, sekali lagi Tuhan sangat gak suka karena dia mau menunjukkan bahwa akulah Tuhan yang bisa berkuasa dan akulah satu-satunya Tuhan yang seharusnya kamu tuh sembah, bukan kepada dewa-dewa yang lain. Nah, karena itu Tuhan itu sangat menentang dengan yang namanya dewa-dewa Mesir untuk melawan Tuhan, sehingga kali ini Tuhan mau membuktikan bahwa Tuhan adalah satu-satunya sosok Tuhan yang paling berkuasa dan paling punya kekuatan yang melebihi dewa-dewa yang mereka sembah. Nah, kalau kita ngomong kok Miss ngomongnya dewa-dewa sih? Yes, karena memang dewanya lebih daripada satu. Bayangin nih ya, kayak banyak banget yang mereka sembah, banyak banget yang mereka mungkin berhalakan. Nah, mari kita dengerin ceritanya ya. Suatu kali sesudah itu Musa, dia itu pulang ke rumah Yitro, yaitu rumah mertuanya. Nah, dia berkata, izinkan saya itu kembali, izinkan saya Musa untuk kembali ke Mesir karena aku udah kangen banget sama saudara-saudaraku. Karena kita tahu bahwa saudara-saudaranya masih banyak dan orang-orang mungkin keluarga besarnya dia masih banyak yang ada di bangsa Mesir waktu itu. Jadi dia meminta izin kepada mertuanya untuk bisa menengok saudara-saudaranya dan melihat apakah mereka itu masih hidup gak sih kira-kira, atau hidupnya mereka itu gimana sih di bangsa Mesir. Nah, kemudian Yitro berkata kepada Musa, ya kan, pergilah dengan selamat, which is berarti diizinkan dong ya. Nah, waktu Musa masih di tanah Midian, Tuhan berkata kepadanya, kembali ke Mesir, semua orang yang ingin membunuh engkau sudah mati. Nah, akhirnya dengan mendengar kata-kata Tuhan seperti itu, Musa memberanikan diri untuk mengajak istrinya dan juga anak-anaknya. Dan akhirnya menaikkan mereka ke atas keledai itu lalu berangkat bersama-sama ke Mesir. Nah, atas perintah Allah, Musa juga membawa tongkatnya. Nah, Tuhan berkata kepada Musa, aku sudah memberi kepadamu kuasa atas tongkat ini untuk melakukan keajaiban-keajaiban. Sesuatu yang mungkin tidak pernah dilihat dan mungkin melalui tongkat ini akan ada hal-hal besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, jadi kalau engkau sudah kembali ke Mesir nantinya, lakukan segala yang kuperintahkan dan lakukan segala keajaiban atau miracle atau breakthrough di bangsa Mesir. Nah, tetapi Tuhan juga berkata, aku akan menjadikan dia, yaitu Raja Mesir, keras kepala sehingga dia juga tidak mengizinkan untuk bangsa Israel itu pergi dari bangsa Mesir atau keluar dari bangsa Mesir. Lalu katakanlah kepada raja itu bahwa aku, Tuhan yang seharusnya disembah, bukan dewa-dewa itu, berpesan demikian. Israel adalah anakku yang sulung. Dan engkau sudah kuperintahkan untuk mengizinkan anakku itu pergi supaya ia dapat berbakti kepadaku. Tetapi engkau menolak, sekarang aku akan membunuh anakmu yang sulung. Sementara itu Tuhan berkata kepada Harun, pergilah ke padang gurun dan temuilah Musa. Lalu Harun pergi dan dia bertemu dengan adiknya di Gunung Suci dan mencium dia. Lalu Musa kembali ke Mesir juga tentang semua keajaiban yang harus dibuatnya. Mungkin agak grogi sedikit gitu ya. Tapi ini adalah Tuhan perintahkan kepada Musa. Lalu kemudian Musa dan Harun, mereka harus pergi ke Mesir dan mengumpulkan semua pemimpin Israel. Harun menyampaikan kepada mereka segala yang Tuhan sudah mau perintahkan kepada Musa. Dan Musa juga melakukan semua keajaiban di depan orang-orang itu, maka mereka, bangsa Israel itu percaya dan mereka mendengar bahwa Tuhanlah yang masih memperhatikan bangsa Israel dimanapun mereka berada dan melihat segala penderitaan mereka dan mereka sujud menyembah. Nah, Musa dan Harun pada saat mereka menghadap ke Firaun sesuai dengan perintah Tuhan kepada Musa dan Harun menemui Firaun, lalu mereka meminta izin kepada Firaun untuk membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Tolong dong, mungkin dengan sedikit formal dan semua yang diucapkan Tuhan kepadanya, dia ucapkan kembali ke Raja Firaun. Nah, tetapi apa yang kira-kira respon Firaun kepada Musa dan Harun?
Nah tentunya seperti apa yang sudah Tuhan katakan, Firaun tidak akan memberikan izin dengan mudahnya, dan benar-benar Firaun justru tidak mengizinkan bangsa Israel untuk keluar, dan malah di saat itu memberikan perintah untuk menjadi budak yang justru mungkin tugasnya, kewajibannya, kerjanya harus jauh lebih keras dan gak seharusnya mereka lakukan seperti itu. Nah, setelah sekali lagi mengetahui perintah Firaun terhadap bangsa Israel, akhirnya Musa dan Harun tentunya sangat mungkin marah gitu ya, walaupun tahu kalau Tuhan juga sudah memberitahukan kepada mereka bahwa apa yang akan terjadi dan apa respon dari Raja Firaun. Tetapi mereka mungkin agak sedikit kayak gitu ya, mungkin gregetan gitu, agak sedikit kayak marah gitu. Kenapa sih kok nggak diizinkan? Nah tentunya tetapi terjadilah apa yang Tuhan sudah mau perintahkan dan apa yang Tuhan kehendaki terjadi. Nah Firaun tidak mengizinkan dengan mudahnya sekali lagi untuk bangsa Israel keluar, sehingga setelah mengetahui perintah Firaun tersebut, bangsa Israel itu sekali lagi mereka juga mungkin agak kecewa gitu dengan Musa dan Harun. Nah tetapi Tuhan itu punya rencana yang jauh melebihi apa yang mungkin bangsa Israel bayangkan daripada pembebasan dia dari bangsa Israel. Apa yang belum pernah mereka mungkin hadapi, apa yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Yang namanya kita manusia kadang cuma lihatnya itu apa yang pernah terjadi. Jadi mungkin cuma gini aja. Tetapi ada hal di depan yang akan disiapkan Tuhan untuk bangsa Israel bisa melihat keajaiban-keajaiban apa yang akan terjadi. Nah lalu Musa dan Harun mereka menghadap ke Firaun untuk menunjukkan keajaiban yang Tuhan buat melalui Harun. Salah satunya Harun melemparkan tongkat dan tongkatnya jadi ular. Sekali lagi apa? Ya, tongkatnya jadi ular. Nah, tapi ternyata ahli-ahli sihir di Mesir itu juga bisa melakukan hal yang sama. Waktu tongkatnya dilempar, ternyata juga tongkatnya bisa jadi ular. Tapi kerennya, tongkatnya Harun, ularnya Harun itu bisa memakan ular-ular yang lain. Keren banget kan? Nah, kita bisa ngeliat nih seberapa powerfulnya dan apa yang mungkin belum pernah dilihat dan keajaiban apa yang belum pernah terjadi, itu terjadi. Nah tetapi karena saking Raja Firaun, Raja Mesir itu mungkin saking kekehnya dan tidak mau bangsa Israel keluar dari Mesir, akhirnya terjadilah yang namanya 9 tulah ke bangsa Mesir. Nah karena sekali lagi bangsa Firaun tidak mau melepaskan, dan akhirnya juga Tuhan mengirimkan 9 tulah untuk terjadi di bangsa Mesir. Nah tulah yang pertama yaitu air menjadi darah. Mari sama-sama kita ucapkan ya. Tulah yang pertama yaitu air menjadi darah. Kita bayangin ya, kalau kita ngelihat air yang, kalau kita mau minum nih ya, kalau airnya mungkin kita ngelihat agak keruh aja, mungkin kita udah mempertanyakan ini air bersih nggak sih ya kan? Apalagi nih airnya menjadi darah, which is kita tahu warnanya jadi turns red. Kayak ini gimana nih? Nggak usah minum, mau mandi aja kayak mungkin jijik, geli gitu kan? Nah nggak berhenti di situ, ada tulah berikutnya, tulah yang kedua, yaitu kata-kata bermunculan. Geli banget kan? Saya ada pengalaman nih di salah satu tanaman saya ada kata. Katanya kecil satu aja udah jijik, apalagi bayangin nih di seluruh kayak tanah itu full dengan kata. Dan yang berikutnya yaitu tulah yang ketiga, nyamuk. Kita pasti benci kan? Kalau bisa kayaknya ada baygon di sana, di sini, pokoknya setiap ruangan ada baygon, ya kan? Supaya apa? Nggak ada nyamuk. Nah ini nyamuk bertebaran di mana-mana. Nah tulah yang berikutnya yaitu lalat. Kita pasti nggak nyaman juga waktu kita mau makan ada lalat satu aja udah kayak kita bete banget. Nah ini banyak banget, di mana-mana ada lalat. Nah tulah yang berikutnya Tuhan mengirimkan juga semua ternak Mesir itu mati. Bayangin nih mau makan apa gitu kan? Mungkin mereka merasa kayak ini apa-apaan ini kenapa ya? Mungkin bangsa Mesir juga mereka berpikir ini apa yang terjadi gitu. Nah tapi sekali lagi tulah-tulah bermunculan, tulah-tulah dikirim oleh Tuhan. Dan yang berikutnya tulah yang keenam yaitu bisul. Nah mungkin yang mengalami ini lebih lagi, tulah yang keenam lebih personal lagi ya kan. Dirasakan oleh setiap individu kayak sakit kan, di mana-mana bisulnya muncul, aduh sakit banget nih. Nah yang tulah berikutnya yang ketujuh yaitu hujan es. Mari sama-sama kita ucapkan 2, 3, hujan es. Nah kita mungkin merasa kalau Frozen kan keren kan, snow gitu kan, mungkin jadi princess, wah
Tapi ini es loh, kita bisa bayangin nggak kalau es, berarti bongkahan es itu padat banget, keras banget. Bayangin nih kalau setiap hujan, kita hujan air aja kalau bisa kita pakai topi, pakai payung, ini hujan es nih. Nah bayangin gimana sakitnya, nggak enaknya waktu kita keluar rumah dan lain sebagainya. Nah berikutnya lagi nggak berhenti, di tulah yang ke-8, yaitu belalang. Aduh pokoknya jijik lah, di mana-mana itu semuanya ada belalang. Nah tulah yang terakhir yaitu gelap gulita. Kalau kita tahu ya, kalau lampu mati di kamar, pasti namanya anak kecil pasti semuanya takut, bener nggak? Nah apalagi ini bukan cuma di kamarnya, tapi seluruh mungkin bangsa Mesir saat itu gelap gulita. Bahkan kita nggak bisa melihat yang namanya sinar lampu terang, tidak ada. Nah kita bisa bayangin 9 tulah yang Tuhan kirim untuk bangsa Mesir karena Raja Firaun, mereka bersikeras untuk nggak membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah jadi kita tahu ya, cerita hari ini tuh sangat-sangat yang kita mungkin nggak pernah bisa bayangin apa yang akan terjadi dan belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi kita melihat bahwa orang-orang di Mesir itu mereka memiliki banyak berhala. Berhala mereka mungkin bisa jadi patung dewa atau sesuatu yang mereka itu selalu dewakan dan sembah. Dan dipuja selain daripada Tuhan Yesus. Nah Tuhan tuh sekali lagi dia nggak suka dengan adanya berhala. Dia nggak suka dengan adanya penyembahan selain menyembah kepada Tuhan. Nah Tuhan mau menunjukkan bahwa dialah satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah. Jadi tulah yang ke-9 yang sampai 9 ini itu sesungguhnya adalah tantangan terhadap dewa-dewa Mesir yang dipuja-puja oleh penduduknya. Dan Tuhan mau membuktikan dengan mengirimkan 9 tulah ini. Nah dalam pertarungan itu akhirnya bisa orang-orang juga sadar bahwa Tuhanlah yang menunjukkan kuasanya begitu hebat, begitu dahsyat. Dan dia juga bisa menang dan akan selalu menang kepada berhala-berhala yang lain. Dan kalau Tuhan vs dewa-dewa Mesir, ya skornya 9-0 gitu kan. Nah kita bisa ngelihat nih sambil kita mungkin kalau kita ngelihat ya ada pertandingan gitu kan, wah skornya yang satunya 0, yang satunya 9. Kita bayangin nih betapa happy-nya ya kan. Bahkan si lawan musuhnya nggak punya skor, nggak dapet skor. Kita pasti mikir, wih keren banget. Nah melalui cerita ini kita bisa melihat bahwa that my God is super God. Mari sama-sama kita ucapkan, my God is super God. Nah bisa nggak kita bayangin kalau Tuhan yang berkuasa itu selalu ada di pihak kita. Tuhan yang tadi hebat, Tuhan yang melakukan keajaiban, Tuhan yang selalu melakukan kejadian di luar akal manusia. Itu Tuhan yang memihak kita setiap hari, setiap saat. Even kita mungkin lagi sekolah bete, bosen lah, dimarahin mama lah, apalah. Pokoknya Tuhan itu selalu ada di pihak kita. Jadi buat setiap kita harus terus paham dan tahu bahwa Tuhan itu ternyata selalu melindungi, mengawasi kita. Nah yang diceritakan juga di minggu lalu bahwa Tuhan itu juga super keren. Nah ada nggak kira-kira di antara kita yang memiliki mungkin superhero kesukaan? Kira-kira ada nggak? Apa nih superhero-nya? Wow mungkin saya denger nih mungkin ada yang suka Wonder Woman ya kan. Yang cewek-cewek mungkin wah super power, udah kayak cantik banget ya pakai kostumnya dan juga nih kuat banget. Atau mungkin superhero yang lain, mungkin ada yang mikir Superman atau Batman atau mungkin Avengers ya kan, atau mungkin Spider-Man. Nah kalau kita ngeliat ya di film-film itu kayaknya keren sekali yang namanya superhero yang nggak terkalahkan walaupun dia sempat mungkin terluka, sempat berdarah, tapi selalu pokoknya at the end selalu menang gitu. Nah kita kayak kepengen banget ya punya temen kayak mereka, punya temen superhero yang selalu ada buat setiap kehidupan kita. Nah cerita hari ini kita juga harus sadar ternyata dalam hidup kita itu ada Tuhan yang superhero buat setiap kehidupan kita. Dan bahkan bukan cuma di movie, bukan cuma di TV, tetapi setiap hari kita, setiap mungkin detik, menit kita di dalam mungkin sekolah kita, di dalam kehidupan kita mungkin dengan papa mama, itu Tuhan selalu berada dan selalu menemani dengan kita. Nah kita harus tahu nih, karena kita memang memiliki super God sungguhan nih di dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita hari ini mau sama-sama ingat selalu ya,
bahwa Tuhan adalah super God-nya kita. Sekali lagi, mari sama-sama kita ucapkan, my God is super God. Nah, kalau dari cerita hari ini mungkin kita mikir, oh kalau seandainya aku punya teman kayak superhero itu ya, aku punya teman kayak Spider-Man, aku bisa punya teman kayak Captain America, atau aku punya teman kayak Iron Man, kan pasti keren banget. Nah, daripada kita berandai-andai yang cuman mereka mungkin keren di TV, keren di movie, kita itu punya Tuhan yang justru jadi superhero buat setiap kehidupan kita itu real dan beneran sungguhan ada. Setiap kita mungkin lagi bete, lagi sedih, ataupun kita lagi happy, ataupun kita lagi mungkin memikirkan sesuatu hadiah atau apa, atau kita kepenginnya mungkin bisa belajar apa. Nah, Tuhan itu bener-bener denger setiap kehidupan kita. Lebih daripada superhero yang mungkin ada di TV, di film, di mungkin Wonder Woman, melebihi itu semua. Nah, sekali lagi mau kita sama-sama ingat ya, kita itu memiliki super God yang beneran nih di realita dalam kehidupan kita. Nah, mari sama-sama kita ucapkan ya, my God is super God. Oke, 2, 3. My God is super God. Sekali lagi yuk, saya masih mungkin miss-nya kurang denger gitu, suaranya kurang kenceng. Yuk sama-sama yang terakhir, 2, 3. My God is super God. Yeay! Nah, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Super kebenaran kita hari ini adalah My God is super God. Kita ulang sekali lagi ya. My God is super God. Cerita Alkitab minggu ini diambil dari Keluaran 4 ayat 18 sampai Keluaran 10. Or Exodus 4 verse 18 until Exodus 10. Dan ayat hafalan kita minggu ini Ulangan 10 ayat 17a. Tuhan Allahmu ada di atas segala ilah dan melebihi segala kuasa. Ia Allah yang agung dan berkuasa yang harus ditaati. Ia tidak suka berpihak dan tidak juga menerima suap. Or Deuteronomy 10 verse 17. For the Lord your God is God of gods and Lord of lords, the great God, mighty and awesome, who shows no partiality and accepts no bribes. Nah, sekarang ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini kami anak Joy sudah belajar bahwa our God is super God. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menolong kami, menjadikan kami menjadi anak yang hebat, anak yang awesome. Tuhan berkati kami semua, berkati kedua orang tua kami, juga keluarga kami Tuhan, dan berikan kami kesehatan. Terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Joy Online Service kita sudah selesai. Jangan lupa klik subscribe, like, dan tinggalkan positive comment. See you next week. Bye-bye.